kita akan menyimak bersama-sama salah satu kisah yang tentunya menginspirasi, salah satu kisah yang memberikan teladan bagi kita dan memberikan motivasi untuk kita semua agar terus berada di jalan yang benar, di atas jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah dari seorang tabi'in yang tentunya mereka adalah orang-orang setelah para sahabat yang bertemu dengan para sahabat dan berada di atas Islam, istiqamah di atas agama Allah, dan meninggal dunia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslimina mu'minin. Tabi'in yang akan kita kisahkan pada kesempatan kali ini adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi, yang juga disebut sebagai tombak jihad yang terhunus. Abdurrahman Al-Ghafiqi sebenarnya sempat bertemu atau sudah ada dan belajar di zamannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, akan tetapi kisah beliau ini mulai terkenal, mulai dicatatkan sejarahnya dengan jasa-jasa beliau yang dikenal di masanya atau setelah masa dari Khulafaur Rasyidin, lebih tepatnya di masa Umar bin Abdul Aziz. Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah seorang tabi'in yang pernah bertemu dan belajar langsung ilmu dan juga akhlak ataupun adab dari sahabat yang mulia, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Namun kisah beliau ini berawal, artinya masyhurnya kisah beliau ini berawal di masa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, seorang amir atau khalifah di masanya Bani Umayyah, di mana beliau ini adalah pengganti dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang saat itu, atau ketika kisah ini dituliskan, Umar bin Abdul Aziz baru menjabat sebagai Amirul Mukminin. Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengevaluasi dari jajaran pemerintahannya, mengevaluasi hal-hal yang berpotensi yang menjadikan pemerintahannya tersebut rusak, yaitu dengan kemudian beliau meninjau ulang para wulat, para pemimpin-pemimpin, atau bisa kita sebut sebagai gubernur-gubernur di setiap daerahnya. Nah, Umar bin Abdul Aziz jika menemui para gubernur atau para pemimpin daerah tersebut ada celah ketidaklayakan, entah itu dari amanahnya atau dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh rakyatnya, entah itu tentang kezaliman, ketidakadilan, atau kurang sejahteranya rakyat dikarenakan penguasaan dari para gubernur tersebut, maka Umar bin Abdul Aziz akan mencopot secara langsung. Artinya beliau benar-benar meninjau, kemudian mengevaluasi, dan apabila ditemukan satu kesalahan, apabila ditemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan beliau, tentunya sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka beliau akan mencopotnya. Dan orang yang pertama kali diangkat menjadi gubernur setelah pergantian tersebut, beliau adalah Samh bin Abdul Malik Al-Khawlani,
yang ditempatkan di ya daerah Andalusia, bahkan sampai kepada wilayah Perancis. Saat itu kaum muslimin sudah berhasil menguasai beberapa tempat di Eropa, termasuk adalah Perancis, namun belum sepenuhnya, ya, belum sepenuhnya dikuasai oleh kaum muslimin. Dan gubernur baru itu kemudian mengunjungi Andalus ya, ketika sudah dilantik, sudah diresmikan, beliau pun Samh bin Malik Al-Khawlani mengunjungi Andalus dan juga mengecek kondisi penduduknya. Langkah yang sama yang diikuti dari pemimpin tertingginya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan di antara pengecekan dari Samh bin Malik ini adalah diantaranya mencari apakah masih ada sumber ilmu yang bisa dijadikan referensi ya oleh para penduduknya, yaitu dari seorang tabi'in, seorang alim ulama. Maka ditemukanlah di Andalus ini, ya, atau mungkin sekarang namanya adalah wilayah Spanyol, ya. Ditemukanlah seorang yang alim, seorang yang cerdas, seorang yang berani, ya, dan orang yang zuhud tentunya. Beliau adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi, ya. Maka Abdurrahman Al-Ghafiqi pun diajak bicara oleh Gubernur Samh bin Malik Al-Khawlani. Ya, terus mereka berbincang tentang masalah keadaan rakyatnya, kemudian bagaimana ya meminta Samh ini meminta masukan-masukan dan nasihat-nasihat dari seorang alim ulama yang tinggal di Andalus tersebut, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi. Dan beliau menemukan bahwa Abdurrahman ini ternyata adalah orang yang menguasai tentang Al-Quran, tentang ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang faqih, ya, dan juga seorang yang semangat dalam menimba ilmu. Dan sebagaimana yang dikatakan ya di awal, bahwa beliau Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah salah seorang dari tabi'in yang sempat berguru langsung kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka ya setelah perbincangan yang cukup panjang antara Samh, ya, gubernur Andalus ini dengan Abdurrahman Al-Ghafiqi, tentu ya dengan kepercayaannya Samh menginginkan, ya, menawarkan untuk menjadikan Abdurrahman sebagai pemimpin di wilayah tersebut. Ya, tentu ya setiap daerah ya harus ada di antara salah satunya adalah seorang yang alim yang bisa memimpin sekaligus menjadi ya seorang penasehatnya atau dai-nya, ya, menjadi referensi ilmunya para penduduk yang ada di wilayah tersebut. Namun apa jawaban dari Abdurrahman Al-Ghafiqi? Tentu sebagaimana yang juga ya para sahabat, para tabi'in yang lainnya, ketika mereka dan orang-orang ya, atau salafus saleh, ya, ketika mereka ditawarkan kepemimpinan, tentu ini adalah sebuah amanah yang sangat berat. Dengan jawaban Abdurrahman Al-Ghafiqi mengatakan, aku adalah orang biasa, wahai gubernur. Jadi janganlah engkau mengangkatku sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi, ya, artinya di sini dengan bahasa yang lembut, ya, yang sopan, untuk menolak menjadi seorang pemimpin di daerah tersebut. Akan tetapi beliau yang menambahkan, kata Abdurrahman Al-Ghafiqi, aku akan selalu berada ya di bawah kepemimpinanmu selagi engkau tidak memerintahkan kepada keburukan. Nah, selagi ya Samh bin Malik memerintahkan, ya, membuat kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka beliau mengatakan, ya, aku akan terus berada ya di belakang engkau, wahai gubernur.
Abdurrahman Al-Ghafiqi ya kemudian artinya berhasil melobi atau menego Samah bin Malik untuk tidak diangkat menjadi seorang pemimpin. Namun tidak lama berselang ya setelah pertemuan tersebut, Samah bin Malik memiliki ya tentu sebuah keinginan besar yang juga tentunya ini adalah ya jalan yang telah dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin sebelumnya untuk melebarkan sayap dakwah seluruh penjuru dunia bahkan. Dan beliau ya menginginkan untuk memperlebar sayap dakwah ini ke negeri-negeri Eropa. Di antaranya adalah ya Perancis yang ingin terlebih dahulu dikuasai ya oleh kaum muslimin sehingga dakwah akan tersebar luas di sana. Karena yang sebelumnya ya Perancis ini belum sepenuhnya dikuasai oleh kaum muslimin. Gubernur Samah bin Malik yang bertekad menaklukkan seluruh wilayah tersebut ya Perancis dan juga sekitarnya. Maka kemudian ya tentunya setelah dakwah yang disampaikan, tawaran-tawaran kepada pemerintahan yang ada di Perancis, kemudian terjadilah ya kesepakatan untuk berperang. Maka Gubernur Samah bin Malik menyerang terlebih dahulu wilayah Perancis. Namun ternyata qadarullah ya tentu ketentuan Allah ini adalah sesuatu yang baik ya meskipun terlihat seakan-akan tidak baik ya di antara mata-mata manusia ini. Allah menakdirkan bahwa Samah bin Malik ya gubernur ini kalah dalam peperangan, bahkan ya syahid di perang tersebut. Ya beliau meninggal dunia ya di peperangan tersebut, dan posisi kaum muslimin saat itu adalah posisi yang begitu terdesak, hampir-hampir ya dihabisi oleh pasukan Perancis. Jika saja setelah tentunya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah atau melalui seorang pemberani ya yang memiliki atau pandai ya mahir dalam strategi, yaitu adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi. Allah mengutus ya dengan wasilah Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk meminimalisir kekalahan kaum muslimin saat itu. Artinya ya Abdurrahman Al-Ghafiqi menggiring kaum muslimin tidak untuk memenangkan peperangan tersebut, akan tetapi untuk meminimalisir ya habisnya kaum muslimin dari serangan Prancis dan sekutunya. Maka Abdurrahman Al-Ghafiqi berhasil membawa kaum muslimin kembali ke Spanyol ya untuk atau ditarik mundur tentunya ya untuk membuat strategi yang baru ya dengan tujuan yang masih sama. Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan di saat tersebut atau di peperangan tersebut, ya mereka kembali mengatur strategi untuk ya, memperlebar wilayah kekuasaan kaum muslimin di Perancis dan juga sekitarnya. Nah, Abdurrahman Al-Ghafiqi tampil ya untuk memimpin komando perjuangan tersebut dan dapat menekan kerugian yang besar ya dan meminimalisir meninggalnya atau wafatnya kaum muslimin di perang tersebut. Maka ya kaum muslimin pun melihat apa yang telah yang telah dilakukan oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi dari kepemimpinannya, dan tentu ya banyak sekali nasihat-nasihat dan motivasi ketika perang tersebut sehingga menjadikan kaum muslimin kembali bersemangat ya walaupun mengalami kekalahan dan mundur pada saat itu. Maka dijadikanlah Abdurrahman Al-Ghafiqi ini sebagai pengganti dari ya gubernur yang telah gugur di medan perang, yaitu Samah bin Malik Al-Khawlani. Dan sejak ia menerima
mandat sebagai pemimpin Andalusia, beliau pun mulai membenahi apa yang menjadi kekurangan kaum muslimin sehingga mengalami kekalahan tersebut. Dan ini adalah satu evaluasi yang mungkin tidak banyak disadari oleh kaum muslimin ketika di medan perang. Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak hanya melihat peperangan ini dari segi persenjataan, dari segi fasilitas, dari segi kekuatan tentara-tentaranya. Akan tetapi Abdurrahman Al-Ghafiqi yakin dalam mempersiapkan pertempuran itu harus dimulai dari keyakinannya, harus dimulai dan memperbaiki dari hatinya. Maka beliau pun sebelum menyiapkan bala tentaranya untuk berperang, beliau mempersiapkan hati, mempersiapkan diri dari kaum muslimin untuk masing-masing mensucikan hati mereka, mengikhlaskan niat mereka kepada atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid mereka. Abdurrahman Al-Ghafiqi fokus kepada membersihkan diri mereka terlebih dahulu sebelum mereka pergi untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu langkah terbaik tentunya pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak banyak dari para pemimpin melihatnya. Tidak hanya sekedar dari fisik, fasilitas, atau bahkan majunya strategi perang, fasilitas perang, dan berbagai macam bantuan yang lainnya. Akan tetapi beliau fokus kepada diri kaum muslimin terlebih dahulu sebelum mereka dipersiapkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu langkah yang diambil oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah mengumpulkan mereka semua, setelah tentunya memberikan ujangan-ujangan, nasihat-nasihat, mentazkiyah mereka, hati-hati mereka. Kemudian Abdurrahman juga mengatakan, barang siapa yang mempunyai persoalan dan merasa pernah dizolimi oleh para pemimpinnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka ia harus melaporkannya kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi. Dan tentu ini juga menjadi celah antara kaum muslimin ketika mereka menyimpan dendam misalnya atau kezaliman terhadap yang lainnya, maka ittihadu al-qulub, bersatunya hati-hati mereka ini tidak terjadi karena masih ada celah kebencian di antara kaum muslimin. Maka sekali lagi salah satu atau langkah pertama yang ditempuh oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah menyatukan terlebih dahulu hati-hati kaum muslimin dengan membersihkan urusan-urusan kezaliman, urusan-urusan dendam atau ketidaksukaan mereka terhadap saudara-saudara kaum musliminnya. Dan terutama ditekankan kepada para pemimpin. Apakah ada pemimpin yang zalim? Apakah ada pemimpin yang pernah melakukan tindakan yang tidak adil kepada rakyatnya? Maka ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, setiap kali beliau mengunjungi wilayah kekuasaan kaum muslimin, karena tentu wilayah-wilayahnya banyak tidak hanya di atau Andalusia ini kan bukan hanya satu kota saja, tapi negara yang tentu terdiri dari daerah-daerah, kota-kota dan juga desa-desa. Maka beliau mengunjungi satu persatu dan mengajak mereka untuk kembali bersatu di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang zahir dari persatuan kaum muslimin ada atau terletak pada apa? Pemirsa dan juga pendengar sekalian, salat berjamaahnya kaum muslimin. Maka beliau datang ke setiap tempat atau daerah kekuasaan kaum muslimin dan mengajak mereka untuk salat berjamaah, kembali menyatukan dengan salat berjamaah. Kemudian baru setelah itu beliau mengajak para pemimpin daerahnya
dan juga rakyatnya, memotivasi mereka, ya, selain mentazkiyah diri-diri mereka, memurnikan tauhid mereka, dan juga memotivasi mereka dalam masalah al-jihadu fi sabilillah. Dan bahkan, ya, beliau menyerukan untuk mencari, ya, yang namanya syahid, kematian yang senantiasa didambakan oleh seluruh kaum muslimin. Puncak dari amalan kaum muslimin al-jihadu fi sabilillah, dan meninggal dunia dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perkataan Abdurrahman Al-Ghafiqi ini tidak hanya sekedar, artinya, nasihat belaka, ya, tidak hanya sekedar mengajak saja, akan tetapi beliau pun membarenginya atau menyertai nasihat-nasihat tersebut dengan perbuatan beliau, mencontohkan kepada seluruh rakyat, mencontohkan kepada seluruh pemimpin-pemimpinnya ketika misalnya, ya, untuk memurnikan tauhid, maka beliau pun mencontohkan, memberikan teladan bagi mereka dalam bagaimana caranya bertauhid dengan benar. Kemudian bagaimana mensucikan diri mereka, meninggalkan hal-hal yang berbau kezaliman dan ketidakadilan dan berbagai macam aturan-aturan yang ada dalam Islam dicontohkan. Artinya, ya, tidak hanya menasehati, akan tetapi juga mencontohkannya dengan amalan-amalan beliau. Kemudian setelah itu barulah, ya, ini berlangsung beberapa lama yang tidak disebutkan, ya, jangka waktunya, akan tetapi setelah itu, ya, setelah beliau melaksanakan step-stepnya tersebut, mensucikan hati kaum muslimin, mengikat kembali hati-hati kaum muslimin, kemudian memotivasi mereka untuk berjihad di jalan Allah dan mencari syahid, ya, mencari titel, ya, meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau pun mulai, ya, mengerahkan bala tentaranya, membentuk camp-campnya, ya, kemudian menguatkan mereka dengan cara, ya, tentunya berlatih untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari jasa yang dicatat oleh para sejarawan, tentunya mungkin sampai hari ini juga, ya, masih ada dan terkenal, yaitu beliau membangun sebuah jembatan besar yang dinamakan dengan Qurtubah, ya, atau dikenal dalam bahasa kitanya, ya, atau bahasa Latinnya adalah Cordova, ya. Adalah jembatan besar yang menyambung dari Al-Andalusia, ya, atau Spanyol di masa tersebut. Dan beliau membangunnya, ya, di atas sungai Cordova atau Qurtubah tersebut, yang mana kemudian bala tentaranya bisa menyeberang, ya, ke Prancis, ya, atau bahkan kemudian nanti ini akan menjadi jalur terbukanya, ya, negara-negara yang ada di Eropa, di antaranya adalah Italia, ya, kalau negara zaman sekarangnya namanya Italia, ya, kemudian bahkan sampai kepada Jerman, ya, bukan hanya Prancis saja, ke Italia, Spanyol sudah tentu, kemudian juga ke negeri Jerman. Kemudian pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman Al-Ghafiqi menyiapkan bala tentaranya dengan salah satu caranya juga adalah, ya, menyeru kaum muslimin yang lainnya, ya, saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya di belahan dunia yang lain, entah itu dari Afrika, ya, kemudian dari negeri Arab dan juga yang lainnya, menyerukan agar bergabung bersama tentara beliau Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk membuka, ya, diawali dengan Prancis, ya, kemudian sampai kepada Italia dan juga negeri-negeri Eropa yang lainnya. Namun di sini ada satu kendala yang ditemui oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi yang menjadi, bisa dikatakan, terjadinya perang saudara, ya, antara, ya, kaum muslimin
tapi ini tentu dengan sebab yang jelas ya, bahwa seorang pemimpin ya bernama Utsman atau gubernur ya, bernama Utsman dikirimkan surat untuk bersatu bersama Abdurrahman Al-Ghafiqi, bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka ya daerah-daerah Eropa. Namun beliau ini ya mendapati penolakan dari Utsman karena dia telah membuat sebuah perjanjian dengan bapak mertuanya, yang mana bapak mertuanya ini adalah seorang raja ya. Utsman ya menikah atau menikahi putri dari seorang raja, yang mana raja ini adalah salah satu dari target yang sudah ditetapkan oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi. Dan tentu Abdurrahman Al-Ghafiqi terus mengajak ya gubernur Sughur ini ya, gubernur Sughur yang bernama Utsman bin Abi Nus'ah ya, Utsman bin Abi Nus'ah, untuk menghadapi mertuanya. Dan ini menjadi dilema yang besar bagi Utsman, karena harus melawan bapak mertuanya sendiri, sedangkan ya istrinya yang dari anak raja ini adalah salah satu dari istri yang paling dicintai oleh Utsman bin Nu'as atau Utsman bin Abi Nus'ah ini. Maka penolakan demi penolakan terus dijawab atau dikirimkan kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi, sehingga ini menjadi ya keputusan yang tentunya sangat berat ya bagi Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk merebut ya tentara Utsman agar bisa bergabung bersama kaum muslimin. Kenapa Abdurrahman Al-Ghafiqi melakukan hal tersebut? Bukan hanya karena penolakannya, akan tetapi ya bisa kita sebut sebagai pengkhianatan dari Utsman bin Abi Nus'ah ini, yaitu dengan ia melaporkan kejadian ini atau rencana Abdurrahman Al-Ghafiqi kepada raja yang menjadi target ya dari Abdurrahman Al-Ghafiqi. Maka tentu ya tidak ada lagi negosiasi antara Abdurrahman dengan Utsman. Abdurrahman pun mengirimkan utusan untuk membawa ya gubernur Sughur tersebut, yaitu Utsman bin Abi Nus'ah, ke hadapan Abdurrahman Al-Ghafiqi, hidup atau matinya, sehingga ya kemudian tidak ada lagi pengkhianatan ya, dan juga kaum muslimin kembali bersatu di atas kepemimpinan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah dari Abdurrahman Al-Ghafiqi ini ya masih ada beberapa lagi yang mungkin perlu kita akan kisahkan, akan tetapi ini adalah bagian awal dari perjuangan beliau dalam membuka wilayah-wilayah yang ada ya di Eropa. Dan ini adalah awal mula dari langkah ya atau langkah-langkah yang diambil oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi dalam membuka wilayah-wilayah tersebut. Maka akhir dari kisah antara Abdurrahman dan juga Utsman, gubernur Sughur ini, akhirnya Abdurrahman Al-Ghafiqi berhasil menyerang ya Utsman dan merebut bala tentaranya, sehingga kemudian ya mereka pun bersiap atau kaum muslimin bersiap untuk menghadapi ya Perancis dan juga sekitarnya untuk membuka jalur
atau memperlebar wilayah kaum muslimin. Setidaknya pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di potongan ya kisah dari Abdurrahman Al-Ghafiqi ini kita bisa mengambil ya beberapa faidah. Di antaranya adalah yang pertama, tentu seorang tabi'in Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah seorang yang patut kita contoh dari keilmuannya ya, yang disertai dengan amalannya. Artinya keilmuan yang dimiliki oleh Abdurrahman ini tidak hanya semata-mata untuk mendakwahkan saja, akan tetapi juga ya dakwahnya tersebut bagaimana bisa diterima oleh masyarakatnya. Dan kebanyakan di sana adalah ya tentunya mantan-mantan dari orang-orang yang dahulunya ya belum mengenal Islam, entah itu orang-orang Nasrani ataupun ya dari agama-agama yang lainnya, dari pemerintahan Romawi sebelumnya. Bagaimana cara beliau mengajak kaum muslimin agar ikut ya bersama Abdurrahman Al-Ghafiqi kembali memurnikan hatinya, maka dengan amalan yang disesuaikan dengan ya ilmu beliau. Ini adalah hal yang penting yang perlu kita camkan, pemirsa dan juga pendengar sekalian. Terkadang ya seorang yang menasehati ya, atau bahkan lebih parahnya adalah seorang dai, akan tetapi dia tidak menyeimbangkan ilmu tersebut dengan amalannya. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah atau potongan kisah dari Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah tekadnya dalam memperjuangkan Islam, namun bukan menjadi ambisinya menjadi pemimpin kaum muslimin. Terbukti dari ketika ya gubernur Andalus yang pertama atau yang sebelumnya yang diutus oleh Umar bin Abdul Aziz mengajak atau memberikan ya mandat, bahkan bukan hanya mengajak, memohon ya untuk dijadikan Abdurrahman Al-Ghafiqi ini dijadikan pemimpin Andalusia. Tapi beliau menolaknya. Kenapa? Karena amanah yang besar. Akan tetapi jika amanah tersebut sudah jatuh di tangannya, maka yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah memanfaatkannya dengan baik di jalan Allah ya, dan tidak menyia-nyiakan amanat tersebut. Jika ada satu atau dua penghalang ya, yang tentunya menghalangi dakwah Islam, kelancaran dari dakwah Islam, maka beliau pun tidak segan-segan untuk yang menghabisi halangan-halangan tersebut. Dan itu juga terbukti dari ya, akhir dari kisah ini atau akhir dari potongan kisah ini, yaitu beliau menyerang ya gubernur Suwur ya, yaitu adalah Utsman bin Abi Nus'ah.